Sahabat hikmah, menjemput rezeki tidak mengenal batas usia. Seringkali kita temui para pejuang rezeki yang sudah berumur tua. Tubuh yang sudah renta tidak menyurutkan semangat untuk terus berikhtiar mencari nafkah. Semangat inilah yang dimiliki oleh kakek Suryadi. Di umur yang sudah menginjak 82 tahun, tidak membuat kakek berpangku tangan dan mengharapkan iba dari orang lain. Servisnya. Setiap harinya kakek asal Garut, Jawa Barat ini menawarkan jasa servis gorden dan kursi sofa. Tidak tanggung-tanggung, kakek Suryadi sudah 35 tahun menggeluti profesi sebagai tukang servis gorden keliling. Ya, itu nyervis langsung dipasang. Misalnya sekarang belanja. Nah, di rumah dipotong, jahit di rumah. Nah, besoknya masang di rumah yang pesan itu. Di kontrakan kecil inilah kakek hidup sendiri, sedangkan istri, anak, dan cucunya tinggal di daerah Garut, Jawa Barat. Sudah lebih dari 50 tahun kakek mengadu nasib di kota Depok. Berbekal sepeda tua miliknya yang menemani kakek untuk mencari nafkah, setiap pagi kakek bersiap untuk menawarkan jasanya. Semua katalog, contoh kain gorden, sampai peralatan servis, kakek simpan di bagian belakang sepeda. Agar tidak jatuh, biasanya muatannya kakek ikat dengan tali dan karet. Bukan tanpa alasan kakek mencari nafkah sampai di hari tuanya. Banyak kebutuhan yang masih jadi tanggungan kakek. Salah satunya biaya sekolah dan kehidupan anak bungsunya yang belum menikah. Ini karena kan gini, masih ada kepentingan. Lagi pula anak dua yang belum keluarga, kan itu tanggungan orang tua. Ada rasa khawatir dari keluarga kakek yang tinggal sendiri tanpa adanya sanak saudara. Bahkan anak sulungnya sudah berulang kali meminta kakek untuk berhenti bekerja dan tinggal di kampung. Namun kakek menolak dengan alasan tidak mau merepotkan dan menjadi beban bagi anak-anaknya. Oleh karena itulah kakek tetap bekerja di umur yang sudah lanjut usia. Kalau bapak ada di kampung, bukannya bapak enak, malah nyusahin kamu. Itu kan kamu ada kepentingan, anak lu, kamu, istri kamu. Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah mendengar satu pesan yang sangat mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita jadikan pesan ini sebagai semangat dalam kehidupan kita. Bahwa seseorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil tali lalu mencari kayu bakar dan memikulnya serta menjualnya sehingga cukup kebutuhan-kebutuhannya. Jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Kadang orang memberi, kadang orang tidak memberi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan pekerjaan yang paling sederhana. Mungkin orang-orang meremehkan itu, tetapi ketahuilah, serendah apapun orang lain memandang pekerjaan kita, jika itu halal, maka itu jauh lebih baik daripada mengemis-ngemis, meminta-minta, merendah-rendah di depan manusia. Kita diperintahkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Menawarkan jasa memang tidak semudah berjualan makanan maupun minuman. Terkadang kakek sudah berjalan jauh, namun tidak kunjung mendapatkan pelanggan. Apalagi kakek harus mendorong sepedanya dengan muatan yang cukup berat dan melewati jalan yang terjal maupun menanjak. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, tentu saja membuat kakek sering kelelahan. Tidak hanya itu, penolakan pun sering kakek rasakan ketika menawarkan jasanya. Melihat tubuh kakek yang kurus membuat banyak yang tidak percaya dengan kemampuan kakek. Namun kakek tidak menyerah dan terus berikhtiar dengan menawarkan jasanya dari pintu ke pintu. Oh
Dan mari ya Pak De. Ya, sama-sama. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak De. Ya. Biar ada yang beli ya Pak De. Amin. Perjuangan kakek tidaklah mudah karena menawarkan jasa membuat maupun memperbaiki gorden dan sofa sangatlah sulit. Harus mencari pelanggan yang benar-benar membutuhkan. Tak heran kalau dalam sebulan kakek hanya mendapatkan 1-2 pelanggan saja. Hal ini jelas membuat kakek hanya memiliki pendapatan yang sedikit. Terkadang kakek juga sering menahan rasa lapar dan hanya mampu makan 1 hari sekali. Kakek hampir 3 bulan keempatnya kakek cuman dapat untuk makan, misalnya untuk makan juga nggak begitu makan seperti biasa. Misalnya makan 1 mangkok, nah bapak kakek beli cuman 1 mangkok, setengah mangkok untuk besok lagi. Umur yang semakin tua membuat tenaga kakek Suryadi tidak sekuat dulu. Ditambah penyakit kurang darah atau anemia dan kolesterol yang diderita membuat beban tersendiri ketika sedang berjualan keliling. Yang dirasakan sekarang yaitu darah kurang, terus kolesterol, kolesterol. Lagi pula penyakitnya kayak kakek ini tinggal sebelah. Nah, yang tinggal ini mah udah ya katarak. Karena penyakit anemia yang dideritanya membuat kakek sering lemas dan cepat merasa lelah. Ketika penyakitnya kambuh, kakek hanya bisa beristirahat di balai warga maupun pos ronda untuk sekedar melepas rasa letih. Walaupun sering mendapat penolakan, namun kakek tidak pernah putus asa dan mengharap iba dari orang lain. Kakek terus menawarkan jasanya ke setiap rumah yang dilewati. Alhamdulillah, akhirnya ada yang hendak memakai jasa kakek untuk memasang gorden di ruang tamu rumahnya. Kegigihan kakek dan hasil jahitan kakek yang rapi membuat ibu ini memakai jasa kakek. Kalau di online belum tentu jahitannya rapi, bagus. Kalau di Babe kan saya kan kenal udah lama, tetanggaan ya. Terus jahitan kalau jahitannya si Babe itu rapi, memuaskan lah. Setelah memilih bahan kain yang hendak dipasang, proses selanjutnya kakek mengukur jendela yang akan dipasang gorden. Setelah mendapat ukuran, lalu kakek mulai menjahit kain yang akan dijadikan gorden. Agar tidak mengecewakan pelanggan, kakek selalu berhati-hati dan teliti dalam menjahit kainnya. Namun kedua matanya yang mengidap katarak kerap kali menjadi penghalang untuk mengerjakan gorden pesanan ini. Sudah 2 tahun kakek mengidap penyakit katarak. Hal ini membuat mata sebelah kanan kakek tidak bisa melihat. Karena keterbatasan inilah yang membuat proses menjahit kainnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah kain gordennya selesai, kakek langsung memasang tiang dan kain gordennya. Ya kesulitannya gitu yang kesulitannya. Ini gedung tinggi, kacanya tinggi, mau masang, tangga nggak ada. Kadang-kadang ada kursi juga, pakai kursi nggak nyampe kursi 2. Diangkat 2 ke atas kan, ini diangkat ke atas ya, hampir jatuh kakek.
Di balik umur yang sudah tua, terdapat beberapa keahlian yang dimiliki kakek Suryadi. Selain bisa membuat dan memperbaiki gorden yang rusak, kakek pun dapat memperbaiki kursi sofa yang rusak dan sobek. Berbekal pengalaman kakek yang diajarkan oleh adik iparnya, kakek bisa memperbaiki berbagai jenis sofa. Namun kakek hanya bisa memperbaiki bagian busa sofa dan kulit luarnya saja. Ya perbaikannya itu cuman kulitnya, ganti busa, tambah busa. Kadang-kadang kayu-kayunya rusak atau udah keropos, itu diganti. Setelah dipasangkan busa, barulah kakek menjahit agar tertutup sempurna. Setelah itu, kakek mulai menempelkan kulit sofa di bagian yang rusak. Dengan tangan yang ringkih, kakek mulai menjahit dan mengoleskan lem di bagian yang rusak. Terakhir, kakek jahit bagian ujung kulit dengan bagian kayu penyangga sofanya. Setelah dijahit rapi, tandanya sofa sudah selesai diperbaiki. Di umur yang sudah senja, selain berusaha mencari nafkah, kakek juga berjuang melawan penyakit yang sudah lama dideritanya. Kakek Suryadi sudah mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan terkadang membuat obat-obatan alternatif. Salah satunya, kakek terbiasa memetik daun singkong dan daun pepaya di sekitar jalan yang dilewati kakek ketika berjualan. Sakit apa? Oh, kurang darah. Udah aja, sering ini nih. Daun singkong sama daun pepaya rebus, dipakai mau dimakan langsung, mau dipakai lauknya nasi gitu. Cara membuat obatnya cukup mudah. Setelah cukup mendapatkan daun singkong dan daun pepaya muda, barulah kakek merebus kedua daunnya. Tunggu beberapa saat sampai tekstur daunnya semakin lembek. Kakek pun langsung memakan rebusan daun singkong dan daun pepayanya. Alhamdulillah, setelah rutin mengkonsumsi rebusan kedua daun itu, rasa pusing yang dirasakan kakek mulai berangsur hilang. Alhamdulillah, udah makan itu, kalau lagi pusing gitu ya, terasa, kalau itu terasa terang gitu, di kepala agak ringan gitu. Sahabat, setiap hari kakek mencari nafkah dari pagi sampai sore. Namun ia tak pernah melupakan kewajibannya. Di sela kegiatannya berjualan, kakek selalu menyempatkan ke musola atau masjid ketika sudah masuk waktunya sholat. Baik sholat zuhur maupun asar. Walaupun sibuk mencari nafkah, ia lebih mementingkan ibadah. Sehingga kakek selalu ke masjid agar bisa sholat berjamaah tepat waktu di masjid dekat rumahnya. Jika kita menganggap kehidupan di dunia ini adalah segalanya, maka kita akan letih. Sebab terkadang apa yang kita usahakan menghasilkan sesuatu jauh dari bayangan kita. Namun bagi orang mukmin dia percaya, usaha adalah wasilah-wasilah dalam kehidupan dunia. Tetapi balasan yang sesungguhnya adalah apa yang nanti akan dia dapatkan di akhirat. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali seperti apa yang dia usahakan. Dan dia pasti akan melihat apa yang dia usahakan itu. Tetapi balasan yang sesungguhnya, yang paling sempurna, dia akan dapati di akhirat kelak. Artinya, segala aktivitas yang kita lakukan hari ini memiliki imbas nanti pada hari kiamat. Bersabarlah, istiqamahlah, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.